Ada seorang teman-teman sekalian, sedikit saya sisipkan kisah di sini, mengagetkan dunia kedokteran di Timur Tengah. Seorang pengusaha, Masya Allah, punya keluarga yang sangat besar. Dia berpoligami, punya istri yang 4, kemudian anaknya banyak, harta kerbanya banyak. Perusahaan yang dia tanggung itu lebih dari 20 perusahaan di bawah naungan dia. Orang kaya raya, mampu. Subhanallah, satu waktu di umur 63 tahun dia datang periksa ke dokter, dia ngerasa nggak enak, sesak nafas. Waktu di foto di ronsen, tiba-tiba dokter yang foto itu kaget. Waktu selesai di ronsen, dia katakan, mana tadi pasien yang di ronsen? Mana pasien tadi? Pasien masih duduk di depan. Pastikan pasien ini cari di ruang kematian. Nggak mungkin, secara ronsen sudah tidak bisa. Jantungnya tidak berdetak. Orang ini tidak berdetak jantungnya. Subhanallah, pada saat dicek ternyata tidak berdetak betul. Ditanya mana, dokter ini tidak percaya. Dia teriak, dia mengatakan ada orang mati baru di ronsen tapi bernafas, gitu kan. Dia panggil telepon teman-teman spesialisnya, kemudian ditelepon datang. Kemudian dikasihlah gambar tersebut kepada temannya mengatakan, mana jenazah ini? Kata temannya, dokter yang foto pertama, ini bukan jenazah, ini orang yang lagi duduk. Kaget dokter yang kedua, jantungnya tidak berdetak secara medis, nggak mungkin bisa hidup. Bagaimana ceritanya nih? Dipanggil, apakah ini punya Anda? Dia bilang, ya ini punya saya. Dicek lagi kedua kali, benar. Dua-dua dokter ini tahu secara teoritis, shock. Ini nggak mungkin orang mati nih. Nggak ada ceritanya nih. Dipakai alat USG pun jantungnya tidak berdetak. Kok bisa hidup nih? Bisa ngobrol. Telepon teman-temannya, sampai dokter-dokter yang asli dari Jazirah Arab pun yang ada di Eropa, dokter spesialis pada datang keesokan harinya, cek, nggak percaya kejadian ini. Dicek ternyata benar. Kemudian ditelusurin lah, kira-kira bagaimana bisa orang ini masih bernafas, masih ngomong. Si pasien ini mengatakan, ada apa sebenarnya? Dia bilang, orang seperti Anda nggak mungkin hidup, sudah mati. Lalu kata dia, apakah orang seperti saya, jantung tidak berdetak, bisa punya keluarga? Mereka bilang mustahil. Dia bilang, saya punya istri dan saya melayani mereka. Apakah orang seperti saya bisa bekerja? Dia bilang mustahil, saya menaungi 20 perusahaan saya. Semuanya bisa berjalan. Mereka nggak percaya. Sampai datang seorang dokter yang senior dari Jerman, datang khusus karena kasus masalah ini, diundang oleh dokter-dokter spesialis tadi. Dicek, ditemukan ternyata teman-teman sekalian, di bagian bawah jantungnya ada urat-urat saraf seperti terbuat, ya, seperti dibuat secara alami yang mengalirkan darah-darah tertentu sehingga ada pompa nafas di situ. Tidak ada di manusia lain, cuma di orang ini saja. Semua dokter mengatakan ini nggak masuk di akal, nggak ada manusia seperti ini di dunia. Jantungnya sudah tidak bergerak tapi masih bisa hidup karena dari rongga-rongga urat saraf yang keluar itu bisa masuk udara, oksigen dan terpompa, akhirnya hidup dan hidupnya normal, gitu kan. Subhanallah, ini sesuatu keajaiban. Lalu kemudian ditanggapi oleh seorang syekh yang memang teman dekatnya orang ini, mengatakan, yang saya tahu, ini semua disampaikan dalam khutbah Jumat. Lalu dia mengatakan, yang saya tahu, orang ini tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis, tidak pernah ketinggalan puasa Ayyamul Bid. Semua puasa sunnah dan wajib dijalankan. Dan tidak pernah buka puasa sendiri, pasti buka puasain orang lain. Tidak ada kegiatan sosial, buat gali sumur, bangun masjid, bagi kitab Al-Quran. Tidak pernah kecuali dia ada di situ. Walaupun andilnya tidak besar, tapi selalu ada. Orang tuanya selalu dibaktiin, selalu bersedekah, selalu kalau datang kepada saya diskusi tentang masalahnya orang. Ini ada tetangga saya punya masalah begini, bagaimana jalan keluarnya secara syariat, dan seterusnya. Hidupnya sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan urat saraf khusus sehingga bisa terpompa, ya, udara masuk ke jantungnya. Tidak ada operasi. Ini yang dikatakan yaj'al min amri yusra, mudah, aneh, dokter nggak masuk di akalnya. Dan ini banyak orang subhanallah lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Subuh besok insya Allah kita akan bahas lebih jauh masalah itu. Mereka tidak tahu kalau kekuatan Allah SWT. Sakit, dokter, dok, bagaimana saya bisa sembuh? Subhanallah. Sebelum pergi akhi, ukhti, bilang, ya Allah, jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Sembuh insya Allah. Tapi kita tidak bergantung pada manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, kata Allah Azza wa Jal, hai anak Adam, kalau kau menggantungkan nasibmu pada aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Tapi kalau kau menggantungkan nasibmu pada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan ketergantunganmu. Ya udah, terserah kamu, tidak akan bisa ditolong, gitu kan. Tapi kalau Allah Azza wa Jal turun tangan, sudah berbeda ceritanya teman-teman sekalian. Baik, di ayat yang kelimanya, fadilah yang keempat. Yang pertama diberikan makhraja, yang kedua rezeki tidak sangka-sangka, yang ketiga makhrajanya dimudahkan. Dan yang keempat di ayat kelima ini, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasan pahalanya dan Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Surah Al-Imran ayat 133 juga menjelaskan masalah itu. Yang lain, fadilah yang lainnya. Tentu kita hanya bahas dua surah ini. Al-Imran 133 berbicara masalah surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard." Penutupan ayat, "Uiddat lil muttaqin." Berlomba-lombalah kalian mengejar surga dan pengampunan Tuhan kalian, gitu kan? Yang berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Begitulah tulus janji Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Allah mengatakan wal aqibatu littaqwa, yang menang terakhir pasti orang yang bertakwa, dan terlalu banyak ayat berhubungan dengan masalah ini. Tapi ringkas cerita adalah teman-teman sekalian, Allah di Al-Baqarah 197 memerintahkan kita menjadikan takwa sebagai bekal. Kita sudah dengar sebagian kecil dari fadilah takwa. At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 dan juga Al-Imran 133 menjelaskan tentang kelebihan takwa. Tinggal sekarang pertanyaan kecilnya adalah, dan ini inti bahasan kita, kalau begitu apa itu takwa? Saya ingin menjadikan sebagai bekal saya. Saya ingin mendapatkan semua fadilah yang dijanjikan. Maka yang paling menarik perhatian saya pribadi dan saya ingin berbagi pada malam ini teman-teman sekalian adalah definisi Ali radhiyallahu anhu. Dan ini juga disebutkan oleh Hasan Basri rahimahullah. Kemungkinan kata para ulama, Hasan Basri karena seorang tabi'in ngambil ilmunya dari Ali radhiyallahu anhu, dan itu bukan mustahil, gitu kan. Intinya definisinya dia mengatakan at-taqwa dibagi 4 oleh beliau. Al-khawfu minal jalil, wal-amalu bit-tanzil, wal-ridha bil-khalil, wasti'dadu liyawmir rahil. Beliau mengatakan takwa itu adalah 4 potongan, kata Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita rincikan pada pertemuan kita ini teman-teman sekalian, bagaimana takut kepada Allah sementara Allah tidak kelihatan dengan mata kita. Kalau kita takut dengan harimau, wajar, harimau ada di depan kita akan menerkam. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak kelihatan. Kita akan jelaskan panjang lebar masalah itu. Lalu kata Ali, selain takut kepada Allah, juga al-amalu bit-tanzil, berbuat ibadah sesuai dengan panduan wahyu saja, Al-Quran dan Sunnah. Ar-ridha bil-khalil, ridha terhadap apa yang Allah berikan, dan kita akan bicara di sini masalah konsep syukur dan sabar. Kemudian yang terakhir, isti'dadu liyawmir rahil, punya persiapan untuk pulang nanti menuju akhirat, siap untuk menghadapi kematian. 4 definisi ini, potongan ini akan kita bahas pada malam ini insya-Allah. Yang pertama teman-teman sekalian, pada saat Ali mengatakan Allah at-taqwa al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita rincikan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama akidah, sebagian ulama akidah mengatakan melalui 2 pintu. Yang pertama, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makna tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah teman-teman sekalian. Coba angkat pandangan mata Anda ke langit. Semua yang Anda bisa lihat di langit sana, apa yang bisa dijangkau oleh mata kita? Bintang-bintang, termasuk matahari dan bulan, kemudian awan, pergantian siang malam, burung-burung yang berterbangan, yang kelihatan dengan mata kita. Dan orang beriman tahu, di langit juga ada makhluk Allah namanya malaikat. Dan malaikat ini jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Jelas sekali. Saya kasih contoh rasional, jumlah manusia sekarang populasinya 7,3 miliar. Kalau manusia didampingi, orang beriman tahu ada 2 malaikat, kiri kanan catat amal baik, amal buruk, dan ada 1 malaikat hafadhah, menjaga dia. Berarti setiap manusia didampingi oleh berapa malaikat? 3. Kalau jumlah manusia 7,3 miliar, berarti berapa jumlah malaikat yang mendampingi manusia saja? 23 miliar. Itu baru itu, belum yang urus gunung, belum yang turunkan hujan, belum yang cabut ruh, belum yang tiupkan ruh, belum, banyak sekali, gitu kan? Tidak terhingga jumlahnya. Jadi di langit sana ada jumlah malaikat. Nanti akan saya jelaskan papar juga ini sedikit, insya Allah besok subuh. Tapi yang jelas di sana ada makhluk Allah. Di sana itu semua, ya, yang kelihatan dan tidak kelihatan di langit disimpan dulu contoh ini. Di bumi yang kelihatan dengan tidak kelihatan oleh mata kita, manusia misalnya, kita tahu ada paras wajah berbeda, ada warna kulit berbeda, postur tubuh berbeda, gitu kan? Kemudian bahasa, gitu, suku, bangsa dan seterusnya. Kemudian juga yang kelihatan yang lain hewan-hewan, jutaan spesies hewan yang ada di daratan dengan beragam macam karakter sifat-sifatnya. Kemudian yang ada di lautan, miliaran jumlah makhluk ini, ya, hewan-hewan ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, warna merah, buah-buahannya beragam macam, sayur-sayurannya, ada yang di bawah tanah, ada yang
merata dengan tanah, ada yang tinggi menjulang ke langit dan seterusnya. Kemudian juga yang lain-lain, yang kelihatan apalah air, ya batu dan seterusnya. Dan yang tidak kelihatan, kita tahu ada makhluk Allah tidak kelihatan seperti jin misalnya di bumi ini. Kita juga tahu ada makhluk Allah yang tidak kelihatan, perasaan manusia, suka, sakit, senang, ya, sedih, bisa dirasakan tapi kita tidak lihat. Ada makhluk semuanya. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah.